Baik teman-teman, kali ini kita ketemu kembali di Asbam Official dengan tema Anies Baswedan akhirnya jelaskan perjanjian utang pada Sandiaga. Simak penjelasannya teman-teman. Dengan jangan lupa menekan tombol like, subscribe, and share agar dapat membantu kami, mendukung kami dalam mengembangkan video-video kami. Semoga dapat menghibur pemirsa dimanapun Anda berada, subscriber dimanapun Anda berada. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini sesuai dengan tema yang disampaikan tadi sebelumnya, Anies Baswedan akhirnya jelaskan perjanjian utang pada Sandiaga. Ini maksudnya. Dikutip dari Merdeka.com, bakal capres dari Nasdem Anies Baswedan akhirnya mengungkap duduk perkara isu tentang dengan utang. Duduk perkara isu utang dengan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Anies meminta kepada rekannya Henry Satrio untuk menjelaskan hal itu kepada media massa. Henry mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Anies Baswedan melalui sambungan telepon. Menurut Henry, dalam telepon itu Anies telah meminta dirinya untuk menjelaskan kepada media. Jadi sebetulnya ada itu utang piutang. Itu ada, angkanya sudah dibeberkan Mas Sandi. Itu ada, kata Henry saat konferensi pers di Jakarta Selasa tanggal 7 bulan 2 2023. Namun Henry menegaskan perjanjian hitam di atas putih itu berbeda dari biasanya. Dalam klausul tersebut, mungkin maksudnya dalam kasus tersebut, dijelaskan apabila memang menang utang Pilgub DKI 2017 tersebut lunas. Kita ulang ya. Namun Henry menegaskan perjanjian hitam di atas putih itu berbeda dari biasanya. Dalam kasus tersebut dijelaskan apabila menang utang Pilgub DKI 2017 tersebut lunas. Kira-kira begitu. Begitulah yang disebut dengan Merdeka.com ini teman-teman. Biasanya kalau orang ngutang itu buat pilkada pokoknya menang balikin. Kalau kalah tanggung ramai-ramai. Ini Mas Anies enggak gitu. Dia ubah kebiasaannya. Kalau kalah dia ganti, tapi kalau menang selesai utangnya. Begitu penjelasannya. Lunas dianggapnya, ujar Henry. Henry pun merasa aneh dengan komentar Sandiaga Uno yang mengaku mengikhlaskan utang tersebut sebab dalam perjanjian utang itu lunas karena Anies Sandi menang di Pilgub 2017. Jadi nggak lucu statementnya, itu kebiasaan baru yang perlu ditiru. Kalau menang lunas, apa utangnya? Utangnya buat rakyat, karena rakyat tidak terbebani. Kepala daerah yang harus mengembalikan ongkos pilkadanya, ongkos pilgubnya, kata Henry. Kedua, kata Henry, menurut dia perjanjian itu sudah dianggap selesai, sehingga perjanjian utang tersebut juga tidak merugikan rakyat Jakarta. Itu penjelasan Henry. Jadi memang kita nggak usah masuk ke beberapa besarnya siapa yang tanda tangan. Tapi yang jelas bukan Sandi mengikhlaskan, tapi sudah selesai.
begitu menang selesai. Ini kan kerennya, ini setiap kali mau pilpres, pemilu, ada satu parpol yang kelihatannya punya perjanjian sama banyak orang katanya. Jadi setiap kali pemilu muncul perjanjian. Apa motifnya? Kenapa tiba-tiba muncul? Itu yang mesti ditanyakan ke Mas Sandi. Kenapa muncul? Tuturnya, Sandiaga ikhlas diberikan sebelumnya. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno menolak kembali bicara soal utang Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017. Saat itu Anies berpasangan dengan Sandiaga, memenangkan pertarungan melawan Ahok Jarot. Sandiaga mengatakan sudah tak ingin lagi mengungkit biaya kampanye dan utang Anies pada Pilgub 2017 DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu diputuskan telah menerima masukan keluarga dan salah istiarah. Kita ulang, hal itu diputuskan setelah menerima masukan keluarga dan salat istikharah. Setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini. Dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan. Tapi dari saya cukup sekian, ujar Sandiaga di acara Harlah NU Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa tanggal 7 2023 bulan 2. Awalnya Sandiaga yang mengungkap adanya perjanjian dan utang piutang tersebut. Akibatnya pro dan kontra terjadi di masyarakat. Sandiaga mengatakan saat ini ingin fokus menatap masa depan, tak ingin lagi mengungkit masa lalu. Terlebih sebentar lagi akan ada pemilu 2024. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa suka, cita, gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita, kata Sandiaga Uno. Dia menegaskan sampai saat ini hubungannya dengan Anies Baswedan baik-baik saja, meskipun keduanya sudah tak lagi bersama di Pemprov DKI. Kami bersahabat, dan sebagai seorang sahabat, sekarang tugasnya saya di kementerian. Pada tugas saya untuk membangkitkan ekonomi dan tentunya mengawal momentum dari kebangkitan sektor pariwisata, tutur Sandiaga Uno. Kira-kira seperti itulah teman-teman informasi tentang simpang siurnya utang piutang. Ternyata memang Bang Sandi tidak ada masalah. Apalagi yang mau dipermasalahkan teman-teman. Ya memang perjanjiannya iya, tapi kalau menang lunas, selesai. Kalau ada hitam di atas putih ya tidak ada masalah. Ya mungkin ada saja pihak-pihak 1, 2, dan 3 teman-teman yang coba-coba kira-kira mungkin mau ngobrak-ngabrik atau mencoba memutuskan persahabatan mereka. Tapi ini adalah berita dari Merdeka.com yang kira-kira mungkin dapat menghibur saudara dimanapun Anda berada. Dengan wujud mendukung channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.